Pernahkah kamu merasa ada yang mengawasi saat sendirian? Atau melihat bayangan sekilas di sudut matamu, lalu tiba-tiba merinding dan bertanya-tanya, apakah itu hantu atau hanya ilusi? Menariknya, sekitar 18% orang mengaku pernah melihat hantu. Bahkan, beberapa orang yang disebut indigo atau paranormal mengklaim bisa berinteraksi dengan mereka. Tapi, apakah hantu benar-benar ada? Atau semua ini hanyalah trik yang dimainkan oleh otak kita? Di video kali ini, kita akan membahas fenomena ini dari sudut pandang sains dan psikologi. Mari kita cari tahu kebenarannya. Fenomena melihat hantu sudah ada sejak zaman dulu, dan hampir setiap budaya memiliki cerita tentang makhluk gaib. Namun, di era modern ini, sains menawarkan berbagai penjelasan yang mungkin bisa mengungkap misteri ini. Beberapa orang memiliki laporan tentang penampakan hantu terjadi di tempat gelap, sunyi, atau yang sudah dianggap angker. Selain itu, banyak orang juga mengalami halusinasi ketika berada dalam kondisi lelah, stres, atau baru saja bangun tidur. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa gelombang suara berfrekuensi rendah atau medan elektromagnetik tertentu dapat memengaruhi otak dan membuat seseorang merasa seperti ada sesuatu di sekitar mereka. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pengalaman melihat hantu hanya ilusi yang diciptakan otak kita? Atau ada faktor lain yang lebih mengejutkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membahasnya dari 3 sudut pandang, bagaimana otak memproses informasi, bagaimana kondisi psikologis memengaruhi persepsi, dan bagaimana faktor lingkungan bisa menciptakan sensasi seolah-olah ada sosok tak kasat mata. Mari kita mulai. 1. Bagaimana otak kita memproses penampakan hantu? Otak manusia adalah mesin yang luar biasa dalam memproses informasi, tetapi kadang-kadang juga bisa menipu kita. Salah satu faktor utama yang membuat seseorang merasa melihat hantu adalah bagaimana otak menginterpretasikan informasi dari lingkungan sekitar. Misalnya, dalam kondisi gelap, mata kita kesulitan menangkap detail dengan jelas. Otak kemudian mengisi kekosongan itu dengan informasi yang sudah ada di dalam memori kita, dan jika kita sudah memiliki ketakutan atau ekspektasi tentang hantu, otak bisa menciptakan ilusi visual yang seolah-olah nyata. Fenomena ini disebut pareidolia, yaitu kecenderungan otak untuk melihat pola atau bentuk yang tidak benar-benar ada, seperti melihat wajah di bayangan atau sosok menyeramkan di balik gorden yang bergerak. Selain itu, ada juga fenomena halusinasi hipnagogik dan hipnopompik, yang terjadi saat seseorang berada di antara fase tidur dan bangun. Dalam kondisi ini, otak masih berada dalam keadaan setengah sadar dan dapat menciptakan gambar-gambar yang tampak nyata, termasuk penampakan sosok-sosok misterius. Inilah yang sering terjadi pada orang yang mengalami sleep paralysis atau tindihan. Mereka merasa terjaga tetapi tidak bisa bergerak, dan seringkali melihat sosok hitam di sekitar mereka. Yang lebih menarik lagi, otak manusia juga bisa menciptakan kehadiran yang sebenarnya tidak ada. Sebuah studi menunjukkan bahwa ketika seseorang berada dalam kondisi stres, kelelahan ekstrim, atau isolasi, otak bisa membuat ilusi bahwa ada makhluk di sekitar mereka. Hal ini sering terjadi pada pendaki gunung, astronot, atau orang yang berada dalam kondisi sensorik terbatas. Jadi, banyak pengalaman melihat hantu sebenarnya adalah hasil dari bagaimana otak kita mengolah informasi yang tidak jelas dan mengisinya dengan apa yang kita harapkan atau takutkan. Tapi, apakah ini satu-satunya penyebab? Masih ada faktor psikologi dan lingkungan yang juga berperan besar dalam menciptakan pengalaman melihat hantu. 2. Bagaimana psikologi mempengaruhi pengalaman melihat hantu? Selain otak yang bisa menciptakan ilusi visual, faktor psikologis juga sangat berperan dalam pengalaman seseorang melihat hantu. Beberapa kondisi mental tertentu dapat meningkatkan kemungkinan seseorang merasa melihat atau merasakan kehadiran makhluk gaib. Salah satu faktor utama adalah sugesti dan kepercayaan pribadi. Jika seseorang tumbuh di lingkungan yang percaya pada hantu atau sering mendengar cerita seram, otaknya menjadi lebih sensitif terhadap rangsangan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Misalnya, ketika seseorang memasuki rumah yang dikatakan angker, pikirannya sudah dipengaruhi oleh sugesti bahwa ada sesuatu di sana. Akibatnya, suara kecil atau bayangan yang tidak jelas bisa langsung diartikan sebagai penampakan. Kemudian, ada efek psikologis dari ketakutan dan kecemasan. Saat seseorang merasa takut, tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon stres seperti adrenalin.
Ini bisa meningkatkan kewaspadaan dan membuat otak lebih mungkin salah mengartikan stimulus di sekitarnya. Inilah sebabnya mengapa di tempat yang gelap dan sunyi, seseorang lebih mudah merasa ada yang mengawasi atau bahkan melihat sosok menyeramkan. Faktor lain yang berperan adalah gangguan psikologis seperti skizofrenia atau gangguan kecemasan. Orang dengan skizofrenia, misalnya, sering mengalami halusinasi visual dan pendengaran, yang bisa terlihat seperti melihat atau mendengar hantu. Bahkan pada orang tanpa gangguan mental, stres berat, kurang tidur, atau kelelahan ekstrim bisa memicu halusinasi sementara yang mirip dengan pengalaman melihat makhluk gaib. Selain itu, ada fenomena disosiatif state keadaan disosiatif, di mana seseorang merasa terpisah dari realitas atau merasa ada kehadiran lain di sekitarnya. Ini sering terjadi pada orang yang mengalami trauma atau sedang dalam kondisi emosional yang sangat kuat. Singkatnya, psikologi manusia memainkan peran besar dalam pengalaman melihat hantu. Apa yang kita yakini, rasa takut kita, dan kondisi mental kita semua bisa membuat otak menciptakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tapi, masih ada satu faktor lagi yang perlu kita bahas, lingkungan dan pengaruh eksternal yang bisa membuat kita merasa melihat hantu. 3. Bagaimana lingkungan bisa membuat kita merasa melihat hantu? Selain faktor otak dan psikologi, lingkungan sekitar juga bisa menciptakan ilusi yang membuat seseorang merasa melihat hantu. Beberapa elemen fisik dan sensorik dapat memengaruhi persepsi manusia, membuat otak salah menafsirkan sesuatu yang sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Salah satu faktor utama adalah gelombang suara berfrekuensi rendah infrasound. Infrasound adalah suara dengan frekuensi di bawah 20 Hz, yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia tetapi dapat dirasakan oleh tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa infrasound bisa menyebabkan perasaan tidak nyaman, kecemasan, bahkan halusinasi visual. Beberapa bangunan tua, ruangan dengan ventilasi buruk, atau lokasi terpencil sering memiliki infrasound alami yang dapat memicu sensasi kehadiran makhluk tak kasat mata. Selain itu, ada medan elektromagnetik tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan medan elektromagnetik dalam intensitas tertentu dapat mengganggu aktivitas otak, menyebabkan perasaan seperti diawasi, pusing, atau bahkan melihat bayangan yang tidak ada. Ini sering ditemukan di gedung-gedung tua dengan instalasi listrik yang sudah usang. Lingkungan fisik juga bisa berperan besar. Tempat gelap dan sunyi membuat otak lebih waspada dan cenderung menciptakan sesuatu di dalam bayangan. Jika ditambah dengan suara-suara samar seperti angin berdesir, lantai berderit, atau suara binatang malam, otak bisa salah mengartikan suara tersebut sebagai bisikan atau langkah kaki makhluk tak terlihat. Yang lebih menarik lagi, ada efek psikologis dari aroma dan suhu lingkungan. Penurunan suhu yang tiba-tiba bisa membuat seseorang merasa ada energi aneh di sekitarnya. Padahal, ini bisa terjadi karena faktor fisik seperti ventilasi udara atau perubahan kelembapan. Begitu pula dengan aroma tertentu yang bisa memicu memori atau emosi, membuat seseorang merasa seperti ada kehadiran, meskipun tidak ada apa-apa di sana. Jadi, banyak pengalaman melihat hantu sebenarnya bisa dijelaskan oleh faktor lingkungan yang memengaruhi otak dan tubuh kita. Tapi tentu saja, ada banyak hal di dunia ini yang masih menjadi misteri. Dari sudut pandang sains, pengalaman melihat hantu bisa dijelaskan oleh cara otak memproses informasi, faktor psikologis seperti sugesti dan ketakutan, serta pengaruh lingkungan seperti infrasound dan medan elektromagnetik. Semua ini bisa membuat seseorang merasa melihat atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Namun, pada akhirnya, kepercayaan tentang hantu tetap bersifat subjektif. Beberapa orang mungkin merasa penjelasan ilmiah cukup, sementara yang lain tetap yakin akan keberadaan makhluk gaib. Terlepas dari itu, fenomena ini tetap menarik untuk dipelajari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.